ada pertanyaan dari Bang Tretan Muslim. Sejak kasus Mario Dandi, apakah harga Rubicon merosot? Oke, hari ini gue mau bikin video Q&A otomotif yang gue janjikan kemarin di Instagram. Gue ditemenin sama Rivi. Ini kalau anak-anak Jaksel pasti udah pada kenal nih. Ketua Porsche Jaksel. Singaran. Si bener tuh. Rivi ini pernah jadi reviewer di Auto Driver. Pokoknya otomotif banget lah. Bantu-bantu aja, kebanyakan bantuin Arif nyari mobil. Ini nih, oke hari ini kita tarikin dia buat bantuin jawabin pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kalian tulis. Saran budget mobil 100 juta. Buat gaya bisa dan gak ribet bang. Gaya, nggak ribet, gaya. Gue udah tahu jawaban Rivi. Pasti mau keluar dari mulut lo E36. Iya, salah satunya. Apa? Kalau lo apa, Vi? Gue E36 320. Budget 50-60 juta lah. 40 jutanya buat nyebokin ya? Pastilah pada pengen dandan juga dong. Masuk. Atau ya Mercy W124. Berapa sekarang? Itu juga range-nya dari 60 tapi lompat bisa sampai hampir 200 juta juga ada. Tergantung spek, kondisi segala macam sih. Kalau gue memposisikan diri anak kuliahan, gue rada nggak berani ya beli mobil Eropa, mobil pertama, apalagi mainan ya. Apalagi mobil tua, dalam mobil Eropa, mobil tua lagi, terus apalagi kita asumsikan dia mobil pertama belum ngerti-ngerti banget. Iya. Jepang aja mending kalau menurut gue. Jepang itu harga segitu mungkin dapat Civic VTI berapa sekarang ya? 90 Ya, kali ya? 80-90 juta. Kalau misalnya dibenerin pun harusnya nggak semahal Eropa ya. Mungkin Ya. bisa beli 80 juta beli mobil, 20 juta buat beres-beres lah. Nah, Nanti kalau ada uang lagi baru dandanin. ya. Civic. Mobil terenak yang pernah dipunya. Dan mobil yang paling nyesel dijual. Mobil yang gue nyesel jual. Yang biru gue nyesel jualnya, itu pasti. Lu yang bentuk harganya tapi cuannya seneng kan? Iya sih. Mobil yang enak ya. Mungkin ada dua ya kalau gue ya. Harrier-nya Tipang tuh zaman dulu. Itu kalau misalnya kalian nemu yang bagus, kalian berani ambil, itu mobil enak banget, mewahnya dapat, fiturnya lengkap, ada panoramik segala macem. Foto keren di dalam mobil. Foto keren di dalam mobil. Selfie sama Ayang pokoknya ada panoramiknya. Tapi bensinnya lumayan boros. Mobil tahun segitu kan udah mulai masuk ke masa-masa jajan ya. Iya. Udah tahun 2008, berarti itu udah 13 tahun, udah 15 tahun yang lalu ya, Iya. 2008. Iya, Itu udah mulai karet-karet, kaki-kaki, gearbox. deh. Itu audisi gue tuh udah waktu itu nggak bisa mundur. Oke, iya. Ya kan, itu ya kan? Jadi kondisi paling penyakitan. Masuk ke R, nyangkut di tengah jalan tuh sering banget diklaksonin gara-gara nggak bisa mundur. Ya pokoknya mobil yang udah tahun 2010 ke bawah itu udah mulai masuk fase jajan lah sekarang. Tapi itu emang malahan yang paling panjang lo pakai ya, bisa Iya, dibilang ya. iya, dan paling enak. Paling Jadi mungkin enak. gue Harrier dan Odyssey. Lo apa? Nggak bisa jawab. Kebanyakan mobil ya? Udah skip aja gua. Oke, next. Sejak kasus Mario Dandi, apakah harga Rubicon merosot? Kita cek. Coba gua lihat deh, gua nggak perhatiin. Sama aja, Pi. Malah cenderung naik ya. Iya. Bukan gara-gara Mario Dandi ya, cuma maksudnya Emang stabil aja sih. JK karena barunya naik 200 juta, lo tau kan? Iya. Jadi- dan emang semenjak adanya JL kan jadi mahal banget. Iya, nah JL itu kan pas baru keluar 1,6 M ya, terus 1,8 M, sekarang 2,1 Satu, kalau nggak salah ya. 2,1, jadi gara-gara itu naik terus 200 juta, JK-nya ketarik-tarik. JK-nya jadi ikutan ketarik-tarik, naik cepek, harga nggak masalah, image-nya bermasalah. Gimana rasanya lu turun dari mobil itu? Sekarang tiap gue bawa Rubicon, apalagi punya gue sama warnanya warna hitam kan, cuman Dandi kan 2 pintu, gue 4 ya. Tiap gue keluar dari mobil tuh pasti, siap Mario Dandi. Bang, Project Cars yang setelah penjualan dari Nissan March 500 juta, gimana kabarnya? Udah hampir 2 tahun kayaknya menghilang. Bukannya Bang Arif bilang udah beli 3 mobil ya dari hasil penjualan Nissan March? Ini Rivi tahu ceritanya. Jadi, waktu itu kan Nissan March kejual tuh. Terus gue pikir ya, logika berpikir gue waktu itu, biar lebih epic kita beli mobil yang hancur banget, biar pas dimodifikasi kita restorasi satisfying gitu lah. Iya, seneng. Kita belilah mobil, itu waktu itu Nissan March kejual, kita udah langsung beli gantinya, itu 2 tahun yang lalu ya? 1 tahun atau 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Hancurnya itu hancur banget. Gue udah mikir kontennya keren nih.
2 tahun nggak beres-beres itu mobil gara-gara hancur banget. Gue nyesel belinya, Vi. Sumpah gue nyesel beli itu mobil, demi Allah gue nyesel. Vi, gue udah habis berapa ratus juta buat mobil itu? Banyak. Udah pindah-pindah ke bengkel satu, ke bengkel yang lainnya, udah pindah-pindah. Nyari partsnya sampai budek, susah banget, Vi. Karet-karet sampai sekarang nggak kekumpul, Vi. Kalian tunggu aja. Insya Allah kalau misalnya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ada jalannya. itu mobil bakal jadi kontennya. Yang ditowing kapan datang, Bang? Kayaknya lo belum cerita deh. Gue belum kasih tau Tipang. Next. Porsche 911 996 atau Porsche 911 993? Ada aja pertanyaan kayak gini deh. Anak mobil nih. Anak mobil nih. Si ngerti nih. Ngerti nih. Lo duluan deh. Gue karena udah pernah 996, gue sekarang lagi pengen 993. Gue karena sudah muak sama mobil-mobil tua, gue pengen 992 aja, boleh nggak yang baru? Gak ada di pilihannya, Nggak ada Rip. di pilihannya. Ya udah, gue nggak mau milih. Karyo apa kabar? Kontenin lagi lah. Oke. Oke. Karya di mana ya? Biar muda. Tapi mejeng doang. Dijemput. Kebiasaan. Biar muda. Oke. Nanti dikontenin. Apa yang perlu dicek kalau mau beli mobil second, Bang? Dan apa yang perlu dilihat kalau mau beli mobil baru? Kalau mobil second balik lagi nih ya, yang paling umum dulu deh. Karena kalau dapetin mobil bekas kebanjiran sama bekas tabrakan, nggak akan beres ke depannya. Susah beresinnya dan bikin enaknya susah. Setuju. Susah banget, asli. Kalau mobil baru, budget sama kebutuhan aja sih. Iya, Butuhnya benar. apa, budgetnya berapa, tinggal dicocokin aja. Benar. Simpel itu aja sih. Oh iya, sama satu lagi sekarang. Kalau ngebangunnya mobil tua, keropos. Cek deh. Kalau di dunia ini disuruh pilih satu mobil, milih mobil apa, Bang? Gampang ini gue jawabnya. Apaan? LC. Curang, main aman. Apa coba? Main aman Mau lah. ke kondangan, ayo. Iya sih. Mau off-road, ayo. Overland ayo. Overland, ayo. Mau apa, Iya ayo. sih. Aman aja. Gue masih tetap katro, G63 gue sih tetap. G63? Iya. Gini, Vi. Ada masa-masanya kita pusing bayar pajak G63. Iya kan? Iya Pajaknya sih. 90 jutaan setahun. Iya. Iya. Ini berapa? LC gue pajaknya 46 jutaan ya Oke. setahunnya. Itu lebih Oke. murah pajak. Bensinnya lo berak isinya G63. Lo mau isi bensin seminggu berapa G63? Enggak, ini kita ngomongin long term ya. Long term. Cuman boleh pilih satu mobil di dunia ini selamanya lo Oke. pakai. Gue nyerah. Tua. Gue nyerah. Ini juga LC. Iya kan? Iya kan? Iya, gue nyerah. G63 kalau misalnya lo udah punya anak kan sempit dalamnya. Iya, betul. Nggak ada soalnya jok belakangnya. Pengen tapi nggak mampu. Jadi LC 300 aja kalau gue Iya. tank racer. Gua Ya udah lo G63 nggak apa-apa. Iya, Nggak gua harus sama. enggak. Gua udah mobil gua aja G300 gua aja udah pertahanin aja deh. Mobil pertama lo apa, Bang? Gue Mercy Cibo 202. Gue pertama kali bisa nyetir sama bokap gue dikasih 280 GE. 280 GE zaman dulu berapa, Rip? Enggak, gue wihnya tuh tua juga loh. Tiger banget nih. Anjir, enggak 280 GE, G-Class. Oh, G-Class. G-Class, pertama kali SMP gue dikasih itu. Tahun berapa, Vi? 2004 ya? Orang kaya nih. Enggak lah. Gue tadi mikirnya gue kira Tiger. Enggak. Orang kaya. Enggak. Amin ya Allah, Mobil pertamanya amin. G-Class. Mobil yang cocok buat dijadiin camper van budget under 100 juta dong. Budgetnya ada 100 juta. Grand Max. Grand Max lah. Udah paling benar. Mobil impian yang masih belum kebeli apa aja, Bang? Banyak. Mau mulai dari mana? Berburu nggak nih? Banyak nih. Lo paling pengen punya tapi nggak mau beli? Ada. Apa? Gue tuh pengen banget punya Audi. Audi. Pikiran tiba-tiba Audi. Tapi gue nggak mau, kayaknya gue nggak bakal beli kayaknya ya. Audi Karena apa? A8 kali ya. Tapi itu nggak bakal gue beli kayaknya. Kalau karena jadi pertanyaannya ke arah mobil yang diimpiin tapi nggak mau beli, gue Range Rover lagi. Itu juga. itu juga. Gini. Gue kan orang Padang ya.
Kita berangkat dari situ dulu. Kita berangkat dari sejarah nenek moyang. Itu kalau misalnya kita beli Audi A8 sekarang yang baru, harganya let's say 3M, 3,5 lah anggap ya. Kita pakai 2 tahun, 3 tahun itu dijual mungkin 1,7 kali. Nggak, mending kebentuk harganya 1,7. Ada yang beli nggak? Itu masalahnya. Jadi kayak kalau misalnya lo beli Audi 3,5M tuh lo ngebuang 2M sendiri tuh buat depresiasinya. Iya. Range Rover tuh Vogue harga barunya sekarang 6M-an kan. Ya lo pakai 3 tahun harganya jadi 3M kan. Hilang begitu ya, terbang Jadi- tuh duitnya nggak tahu kemana. Karena kita belum kaya-kaya banget kan. Jadi itu masih mikirnya masih ke situ gitu. Kalau nggak mikir harga sih ya, satu deh. Gua Ya, G63 aja mobil deh. yang pengen. Gue G63 deh. Gue G63, Ya sama, pengen. pengen banget. Mahal. Mending beli Suzuki Jimny, apa ayam kenaki 7 ribuan? Nggak mau jawab gue. Ketawa juga gue nggak mau. Harus berapa kali ya nendang pintu biar dapat Aerox bang? Jokesnya ini nggak nyampe sebenarnya. Gue malah nggak update lagi. Gue nggak Nggak, update. gini. Gue tahu ini kayaknya jokes anak-anak ngabers nih, tapi agak. Yan. Ini jokes apa sih? Enggak, lo pasti ngerti, lo nggak mau diledekin, lo pernah nggak ngerti lo kan? Jokes itu positif. Enggak, gue nggak ngerti jokesnya. Next. Mobil pertama untuk keluarga dengan budget pas-pasan bang? Gini. Ini pertanyaannya kurang Lexus spesifik. LM, mobil keluarga. Iya, betul. Dia nggak bilang keluarganya siapa, kalau keluarganya Haritanu. Tapi kalau misalnya keluarga Cemara, apa ya, mobil macam-macam. Ya lah macam-macam sekarang. R3 sekarang, Expander banyak lah. Mobil yang tinggal dipilih. Nggak bisa jawab, lagi campaign sama Toyota. Avanza bagus. Iya, Innova. Innova bagus, Land Cruiser bagus. Misalnya budgetnya sama nih, Avanza dengan Innova yang tahunnya lebih lama, tapi second. Lo pilih mana? Innova lama gue. Sama, Diesel. sama. Udah, jalan terus. Ya udah, berarti jawabannya adalah Innova. BMW M46 atau Mercy W203 bang? Kenapa ya gue nggak pernah punya M46, padahal gue suka banget loh. 203 lu pernah punya? Nggak punya, tapi gue nggak suka mata kacangnya itu loh. Oh, Lo apa? M46? gue atau- M46. M46 juga. Lebih pilih Land Cruiser 80 atau 40? Jelas. 80. 80. Itu mobil, badak banget. badak banget. Gini, kalau misalnya LC 300 mungkin ini mobil kalau cuman boleh pilih satu mobil di dunia, ya gue pilih ini kan lebih baru aja gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ancur-ancuran, mau Nggak pakai rusuh-rusuh mikir. dan kita tinggalnya di desa, di hutan, kayaknya LC 80 deh. 80. pilihan gue. Itu udah Benar. mobil paling badak. Bener. 80. 80. Gimana cara bujuk istri biar dapat izin beli mobil lebih dari satu? Gimana, Rip? Kalau gue ya, sekarang tuh Tipang tuh udah nggak begitu rewel kalau gue beli mobil. Oh gitu. Soalnya proven, tiap mobil yang gue beli harganya Oke. nggak ada yang hancur. Tapi belum declare kan? Ya cuman emang agak beberapa mobil kadang gue beli ngasih taunya agak delay dikit aja. Oh, dikit. Karena kadang waktunya terlalu mepet. Nggak, kadang gini nih ya. Lo pasti paham lah. Ah, gue udah nggak mau beli mobil lagi nih. Mungkin tahun ini gue beli satu aja. Ini baru ngomong gitu tuh. Terus ketemu tuh satu mobil yang kita beli. Udah nih, gue nggak mau beli mobil lagi. Stop. Malamnya tiba-tiba muncullah di grup ada info ini mobil langka banget, nggak ada yang jual. Ini lo seumur hidup bakalan sekali doang ketemu. Yang gitu-gitu kan nggak bisa dilewatin ya. Cuman kan nggak mungkin kita minta izin langsung ke istri. Loh kan tadi siang baru beli mobil. Itu kan bakal ribut tuh kan. Iya, Jadi betul. mungkin gue tuh jujur sama Tipang, gue selalu bilang kalau beli mobil, cuman timelinenya agak diatur dikit. Ini cerita asli dan Rivi terlibat. Ini sumpah demi Allah ini cerita asli nih. Ingat nggak lo Signus? Jadi waktu itu gue nemenin, kita ceritanya apa ya? Kita hari itu kita nggak pengen beli mobil, kita jalan-jalan Enggak. aja. Oh enggak, gue nemenin lo lihat-lihat yuk Oh ke iya, kita pengen lihat-lihat Serpong. mobil. Akhirnya kita ke pasar mobil Serpong. Terus nggak ada niat mau beli mobil, gabut aja gitu sore-sore lihat mobil. Not even bawa dompet. Iya, gue Ingat bahkan ya? gue nggak Nggak bawa bawa dompet, dompet. nggak bawa apa-apa, bener-bener jalan gitu. Tiba-tiba, kok lucu nih mobil. Terus begitu dideketin ternyata bagus segala macam bla bla bla. Nawar-nawar lah tuh. Itu gue sembarangan banget, Vin nawar. Nawar sembarangan, kepengen tapi tetap sembarangan. Dan kita udah pulang. Udah pulang. Pas kita tawar, orangnya nggak mau ya, udah gitu. Udah, kita pulang. pulang. Dan nggak pengen juga, nggak di follow up. Tiba-tiba lagi di jalan mau ngantar Rivi pulang ke rumahnya, ditelepon. Pikiran lagi juga. Masih dibahas sebenarnya di mobil. Terus kita lagi bahas di mobil, tiba-tiba ditelepon sama orangnya. Yaudah deh, boleh deh Mas Arif harga segitu. Wah,
putar balik ya. Udah pinternya puter balik. Jam sore udah ya waktu itu, tapi Arif kekeh pengen dibawa pulang. Akhirnya waktu itu langsung kita bayar, mobilnya Toyota Land Cruiser Cygnus yang punya gue waktu itu. Gue suruhlah Rivi bawa pulang biar Dengan cerita nyampe rumah. biar Tipang nggak emosi jiwa nih. Nah, Cuman ceritanya bilang, Vi pinjem dulu ya. besok ya mobil datang, ceritanya gue bilang ke Tipang itu mobil dipinjemin sama Rivi, disuruh pakai dulu aja, disuruh pinjemin aja. Not even besok, Rif. Langsung Di sore ya? itu. Oh, sore itu langsung ya? Kita jemput Ipang nyobain dulu, terus Oh, iya. sekalian nganterin gue pulang ke rumah. Oh iya. Nah itu kan gue nganterin lo ke rumah lo di Bintaro. Bintaro, Kan? Pulang dari nganter Rivi, gue ke Pondok Indah tuh, ke PIM. Terus gue tuh udah nggak tenang tuh, aduh kasih tau nggak ya? Ntar aja deh. Akhirnya udah tuh gue makan di PIM segala macem. Pulangnya dari PIM pas lagi macet-macetan, gue itu kan paling nggak bisa bohong sama Tipang ya, kayak deg-degan gitu. Muka tuh aneh gitu. Akhirnya di lampu merah, gue ingat banget di lampu merah Pondok Indah yang arah turunan banjir itu apa sih? Oh, Terus gue bilang sama Tipang kan, Tipang lagi duduk kayak gini tuh kan, Tipang selalu kalau duduk di depan kakinya naik ke dashboard tuh kan, gara-gara lagi macet tuh. Pang, ini sebenarnya mobil kita aku beli tadi sore, gue bilang kayak gitu. Ditendang ininya dashboardnya ditendang sampai patah, lo tau kan patah yang apa tuh Handle-nya. laci dashboard itu patah gara-gara ditendang sama Tipang. Semenjak itu gue nggak pernah bohong lagi sih sama Tipang, daripada mobil gue hancur sama Tipang. Apa aja part yang perlu dirawat pada mobil bang? Dan gimana caranya? Gue baru kuliah, baru dikasih nyetir. Selain nyuci bodi sama ganti oli, gue nggak tahu apa-apa bang. Ya simple lah ya, isi bensin banget sih, sesuai oktan. Betul. Kalau misalnya mau nyalain mobil, tunggu elektrikalnya yang Semuanya mati, nggak ada yang plek. Starter. Dari starter. Jangan lupa matiin AC. Matiin Yang simpel-simpel AC. dulu aja. Sebelum keluar mobil, matiin AC, matiin audionya. Baru matiin mesinnya. Parkir kalau bisa jangan di bawah terik matahari. Simpel-simpel aja sih ngerawat mobil. Nggak susah kok. Ada niatan punya mobil damkar nggak bang? Enggak. Buat apa ya? Next. Tidak harus dijawab itu pertanyaan. Oh ya, tapi Baim suka. Mungkin Baim udah punya. Emang ada yang jual ya? Damkar bisa dibeli? Ada yang damkar G-Class? Berapa? Nggak worth it sih harganya. Berapa harganya? Satuan gitu ya. Oh, ada yang jual? Ada. Oke, next. Bang, kira-kira untuk kedepannya apakah mobil sedan akan berjaya lagi? Karena sekarang kayaknya SUV udah merajalela. Atau mungkin kedepannya mobil tipe sedan akan tiada karena sangat kurang peminat, khususnya di Indonesia. Gimana? Balik lagi karena khusus di Indonesia. Geografis sih. Nah, kondisi jalanan kita pertama, kedua yang pasti kita ini tuh senang banget jalan-jalan sekeluarga, rame-rame. Iya. Itu yang Dan bikin masih kebanyakan mindset orang Indonesia beli mobil yang bisa rame-rame. Nah, Rugi soalnya kan. Rugi Udah soalnya. beli mobil tapi nggak bisa rame-rame, jadi kayaknya itu ngaruh. Tapi emang menurut dari teman-teman produsen ya yang ngobrol gitu brand-brand, kenapa Indonesia masih mobil-mobil 7-seater yang paling itu karena ya itu balik lagi benar. Iya. Mobil 7-seater yang paling dicari di sini. Apalagi di daerah jalan masih gerodokan. Mana Jadi, itu kayak gitu-gituan ya. mobil-mobil gede SUV masih bakal lebih diminati sih ya di Indonesia ya. Iya. Kalau di luar negeri kayak misalnya kita ke Eropa tuh, malah wagon semua mobil. Iya, Maksudnya benar. Beda banget tergantung geografisnya. Tergantung geografis lagi. Tapi sedan tetap bakalan ada sih. Nggak mungkin dihapus. Cari 3, C-Class. Si banyak lah yang suka. Betul. Bang, mending beli mobil dulu apa motor dulu? Tergantung kebutuhan. Betul. Kalau misalnya butuhnya motor dulu. Kalau misalnya butuhnya mobil dan dananya ada, yang nggak apa-apa juga gitu. Benar. Kalau isi bensin lu turun dari kendaraan apa enggak bang? Vi, Kebetulan gue nggak ada jasa omen, jadi gue rata-rata hampir pasti dipastikan turun dari mobil. gue tergantung. Kalau misalnya lagi sama Omen ya gue nggak turun. Tapi kalau misalnya gue yang nyetir pasti gue turun. Tapi kadang-kadang ada sales apa? Enggak. Oke, ulang jawabannya. Apa? Gue pasti turun. Kenapa? Kan gue bayar ngetap kartunya kan keluar. Enggak, tapi ada yang tiba-tiba kucuk-kucuk baik dari pintu kiri. Posisi berapa mas? Gitu. Oh iya. Tapi gitu. mostly kayaknya gue turun sih. Ya bisa dipastiin sih rata-rata. Soalnya kayak enak kita ngeliatin mobil lagi di Iya kan? Sih. Kadang-kadang kita suka bandelnya kita ya, padahal kan nggak boleh foto-foto di pom bensin. Nah,
ini panjang nih bahasannya. Iya nggak? Soalnya gue pernah bahas ini. Katanya itu sebenarnya yang bahaya itu adalah frekuensi dan flashnya. Nah, Bukan fotonya. Bukan fotonya. Jadi kalau misalnya kan? lo airplane mode, lo foto Nggak masalah kan? nggak masalah. Nah itu dia, gue sering banget nge-post di IG, di pom bensin, dimarahin netizen. Sama, gue juga. Cuman ini yang masih jadi perdebatan lah. Ada yang bilang, iya tapi kan nggak boleh ada logonya segala macam ya. Iya. Jadi mungkin ini nanti Balik ke kayaknya kesadaran aja lah. kapan-kapan kita bikin video sama orang pom bensin. Boleh. Kita cari tahu. Tungkar juga sekalian. Benar. Kita cari tahu. Oke, nanti kita cari tahu boleh atau Bermanfaat nih videonya nih. Om Fitra kita ajakin juga Iya, sekalian iya, biar iya, perdebatannya panjang. Benar. Pilih Porsche atau Ferrari? Dan kalau disuruh pilih satu model dari kedua brand, abang pilih model apa? Gue nanya lo dulu deh, lo udah ngerasain dua-duanya? Beda sih. Beda. Beda. Karena kalau gue lagi kepengen banget 360 Modena. Gue juga pengen sih. Lo apa juga pengen? Ada yang murah dikit pengen, Iya, bagus iya. dikit pengen. Kalau misalnya disuruh pilih Porsche atau Ferrari, ini tuh sebenarnya idealnya tuh punya dua-duanya. Karena sebenarnya ini apa ya? Ini mobil yang berbeda ya. Punya Kalau- karakter yang beda gitu Kalau kan. nyaman-nyamanan no debat lah. Porsche. Lebih nyaman kalau misalnya buat dipakai gitu. Tapi somehow kadang kita ada feel yang kan itu mobil weekend ya. Kadang lo nggak perlu nyaman juga gitu. tapi kan lo perlu feel-nya, mood-nya Iya, gitu. betul. Jadi gue pilih Porsche sih. Iya, basically gue pun pilih Porsche. Kalau harus milih ya, kalau harus milih, gue pilih Porsche. Tapi kalau Ego by ego. iya, gue tuh waktu itu mikir someday gue mesti paling Bisa nggak gue ngebarengin pernah- dua-duanya. Paling nggak gue pernah punya Ferrari lah gitu. Nah. Itu kan impian bocil, impian anak-anak Banyak kecil, orang banyak lah. orang kayak Betul. di kamarnya kan stikernya dulu Ferrari segala macam. Jadi paling nggak udah nih, gue udah pernah punya Ferrari. Emang udah pernah? Oh, maksudnya ini udah selesai punya Ferrari? Bukan kan, maksudnya kan gue punya Ferrari. Oh gitu. Paling enggak, gue pernah punya Ferrari. Jadi nanti kalaupun nanti gue pengen Porsche lagi, gue udah nggak penasaran sama Ferrari. Oh gitu. Iya. Something fishy. Hampir aja. Ferrari itu ya gue tuh pengen banget punya 458 kayaknya spesialnya. Emang bedanya apa sih sama 458 lo? Beda, aduh mobilnya lagi nggak di sini lagi. beda. Ini fotonya. Kalau dari visualnya udah lebih agresif, terus tuningannya beda, kencang segala macam dan lebih mahal yang pastinya. Bisa beda 2-3 kali lipat ya? Iya, 2-3 kali lipat sekarang harganya. Dari 458 Dari lo biasa 458 kan? biasa. Padahal kalau orang awam lihat, orang pasti bahkan bingung juga itu bedanya apaan. Tapi ya namanya juga manusia ya. Kalau Porsche lo pengen apa? Porsche, gue pengennya 997 Sport Classic. Oke, ganteng tuh. Gue pengen 911 Singer. Buat gue terlalu jauh di atas langit. Iya, iya versi raket gelatonya juga boleh. Enggak deh, gue udah lagi capek sama mobil tua, jadi pengen mobil baru aja. Jadi kayaknya pengen antara Turbo S atau GT3 lah. Enak ya? Enak, antara dua itu deh. Bang, minta saran. Gimana milih mobil untuk investasi yang masih bisa daily use? Review jagonya nih. Nggak usah gue, apa-apa gue soal investasi daily. Semua mobil lo juga yang lo pilih sekarang lo punya begitu semua nggak? Sebenarnya awalnya investasi itu untuk mengelabui istri. Bahasanya ke istri. Bahasanya ke istri itu sayang, ini tuh investasi sayang. Pick up line-nya di situ ya? Pick up line-nya di situ. Padahal sebenarnya itu investasi itu spekulasi sebenarnya. Nggak ada yang bisa memastikan itu mobil bakal jadi investasi atau enggak. Semua kembali lagi ke penawaran. Iya. Selama ini Arif dan saya pun balik semuanya kalah sama penawaran. Enggak. Soalnya gini. Kan banyak kan kadang yang komen kan kalau misalnya ada yang postingan kayak gitu, pedagang pura-pura kolektor yang kayak gitu kan. Ini ya, gue banyak kenal orang yang kaya banget yang kolektor beneran segala macam. Mereka juga mau aja dijual kalau misalnya harganya cocok. Jadi jangan malu bertanya. Jadi sebenarnya ini tuh bukan masalah lo petrol head atau bukan, lo kolektor atau bukan. Kalau harganya cocok, semua mobil akan pindah tangan pada waktunya. Ini semua ada price tag di sini. Ya enggak, tapi ya mungkin nggak semua. Nggak Maksudnya semua. kadang ada beberapa yang mobil pertama, Iya. mobil dulu pemberian orang tuanya meninggal. Maksudnya gitu kan priceless Pasti lah. ada, Tapi pasti mostly, ada. mungkin nggak semuanya, tapi mostly
Kalau misalnya ngomongin kolektor ya, mostly bisa dibeli lah kalau harganya cocok ya. Semua balik lagi kayak gitu. Iya. Nyaris ketemu kolektor sekaya apapun, begitu ditanyain segini cocok atau enggak, ya Ya kalau harganya cocok pasti ujung-ujungnya kayak gitu kan. iya, gue nggak pernah. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu, gimana cara menentukan investasi? Ini sebenarnya agak tricky sih pertanyaannya, karena ini spekulasi banget. Bener. Kita kalau misalnya kita tahu mah dari Vi nih, lo kalau misalnya lo tahu nih harga mobil kayak sekarang, dari dulu mobil apa yang paling lo nyesel lo nggak nyetok banyak? Pertama yang gue bilang tadi, mobil pertama gue si 280 GEG Class. Kasih Itu tahu- harganya kasih tahu 90 dulu. juta. Sekarang kasih tahu harganya ke Sekarang mereka. yang paling murah bahan aja gope 500 juta. Kalau bisa buat pertahanin dulu. Asli. Buset, sebel banget Ini gua. mobil kayak apa ya? 300 CE. Nah, itu juga 300 dari CE. 90 juta. Dari 90 juta, sekarang harganya dapat kepala 3 yang seger aja tuh udah syukur gitu. Masih ada kepala 2 tapi jajannya banyak. Jajannya Pak. banyak juga. Cuman kayaknya mobil yang naik yang ngehe banget itu G300 kita tuh juga lumayan. Iya, sebenarnya kita beli udah di posisi Mahal. karena zaman itu di saat 280 GE harganya 90 juta 100 juta, dia baru sekitar 200 gede. Oh gini deh, kalau misalnya mau kaya, kalau bisa balik ke zaman dulu ya, beli SLS yang banyak, Vi. Nah, Jejo tuh. Jejo masih nyimpen satu. Tapi dia nggak bakal jual. Iya. Bapaknya masih kaya. Jejo nggak bakal jual. SLS dulu harganya berapa? 3M. Sekarang kasih tahu harganya. 7 koma. Itu juga 7 udah susah ya dapetnya ya. Siapa yang mau jual? Itu terus Modena juga sempat 1 koma kecil kan? 1 kecil Iya, kan? betul. Modena sempat 1 eman kecil, sekarang harganya 2 sampai 3. tuh udah naik 2 kali lipat. Porsche 996 gue Berapa dulu? dari 800 juta sekarang 2M. Oh, 600 Gue juta. tahu. Ada satu lagi mobil yang brengsek banget, Vi. Terus gue hampir beli, lo temenin nggak jadi. Apa? Apaan? SL. Iya, gara-gara gue juga salah prediksi. Ini orang yang salah satu orang yang paling ngerti mobil. Gue salah prediksi. Gue dulu hampir beli SL tahun berapa itu ya? 2000 udah facelift. Bukan maksudnya tahun berapa yang kita mau 3 beli itu? tahun lalu lah ya. Lebih dong. Lebih sebelum Iya. pandemi itu. Sebelum pandemi? Mungkin 4 tahun lalu lah itu ya. Iya, kurang lebih lah. 4 tahun yang lalu gue tuh SL 350. SL 350 gue minta temenin Rivi ngeliat waktu itu warna Udah lo merah. bawa? Oh iya, yang merah. Yang Terus merah. yang lo udah bawa pulang yang hitam juga, gue bilang enggak. Iya itu. Harganya naik 3 kali lipat. Sekarang harganya 1,7 Jadi M. males beli. Dari yang harga 500-600 juta sekarang 1,7 M, 1,6, 1,5, 1,4. Gua salah prediksi. Nggak ada yang bisa prediksi sih. Jadi mungkin dimulai dari beli yang kalian suka dulu lah. Iya. Beli yang kalian suka dulu. Bener. Kalau misalnya tiba-tiba naik ya bonus aja. Benar. Tapi Arif kerjanya tiap malam ngirim-ngirim, ini bagus nggak, ini bagus nggak, ini bagus nggak, ini bagus nggak. Itu aja terus pokoknya. Udah. Nanti Tipang nonton, Vi. Semoga bermanfaat tanya jawab kita. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, kalian boleh kalian boleh tulis di kolom komen. Boleh follow Rivi juga di Instagramnya Rivi. Rivi nih. Ada di sini Instagram gue juga. Ini kalau misalnya rame, boleh nih kita bikin reguler. Yuk. Kita mau dibahas apa juga ngebahas apa, kita cari tahu nanti. Kalau misalnya tadi ada yang salah jawaban kita, mungkin kalian punya jawaban yang lebih benar, boleh juga tuh ditulis di kolom komen. Oke? Ya. Thank you. Gue kemarin makan nasi padang ber-16. Nah, ini lumayan buat bantu-bantu bayar pajak mobil nih. Itu bisa lah buat bayar pajak kayak kelas gue setahun tuh. Bener. Iya kan?